Jawab, perkara yang membatalkan wudhu itu ialah ada 4 perkara. Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubul atau dubur orang yang hidup lagi wadah nyata, ya, kelakiannya atau keperempuannya, melainkan mani dirinya yang keluar daripada mula-mula. Jadi orang yang keluar sesuatu daripada kubul itu kemaluan depan, dubur itu kemaluan belakang, terserah apa yang keluar, angin kah atau selain angin. Bahkan yang keluar pun mungkin cacing kermi kah, mungkin saja ketelan duit yang keluar duit, ketelan ekal yang keluar ekal. Pokoknya yang penting keluar daripada 2 jalan tadi, dubur ataupun kubul ataupun dubur, tetap hukumnya batalnya wudhu, ya, kecuali yang keluar tadi adalah air mani, ya. Seperti keluar mani dengan sebab memandang atau berpikir atau bermimpi hal keadaan 2 punggungnya tetap, maka tiada ia membatalkan wudhu, cuma mewajibkan mandi. Jadi lagi duduk kayak ini, ya, tidur termimpi kita, terkeluarlah air mani, tidak batal wudhu kita, ya, tidak batal wudhu, cuman memang tidak batal wudhu tapi mewajibkan mandi. Beda kalau tidak ada ini, tidak ada ini ya tetap batal. Tapi patahnya kan kalau kiat tidak bisa duduk, ya, apa tidak ada duduk tetap batal wudhu kita. Tapi banyak biasanya kalau keluar mani sebelumnya diiringi air mani, syahwat segala macam tadi itu najis, ya. Yang mani ya tadi yang memang tidak najis, tapi selain mani tetap najis. Adapun jika keluar sesuatu itu daripada orang yang mati dan daripada khunsa itu orang yang mempunyai 2 alat kelamin. 1 orang tapi mempunyai 2 alat kelamin, itu khunsa namanya, ya. Misal khunsa miskal itu ya, khunsa asli mempunyai 2 alat. Niscaya tiada batal wudhunya pada 2 gambaran ini. Jadi kalau seandainya yang keluar air mani adapun jika keluar sesuatu itu daripada orang yang mati dan daripada khunsa, niscaya tiada batal wudhunya pada 2 gambaran ini. Adapun jika keluar daripadanya mani yang lain daripada mani dirinya atau keluar mani dirinya yang telah dimasukkan akan dia ke dalam tubuhnya, kemudian daripada sudah keluar ia dahulunya, niscaya batallah wudhunya pada 2 gambaran ini. Jadi perbedaan di sini di khunsa, ya. Jadi tadi keluar sesuatu daripada kubul ataupun dubur itu orang yang hidup, ya. Lagi orang yang mempunyai yang nyata, ya, kelakiannya atau perempuannya, jelas dia laki-laki, jelas dia perempuan. Kalau khunsa tadi kan tidak jelas, jadi laki-laki atau perempuan belum tahu itu, ya, karena mempunyai anak kelamin 2 tadi, ya. Kalau masalah khunsa, kalau keluar sesuatu daripada kubul atau dubur tadi, terutama kubul lah, ya, kemaluan depannya tadi, itu belum bisa nanti digambarkan batalnya wudhu, tergantung nanti, ya. Di sini jika keluar sesuatu itu daripada orang yang mati, orang mati tak akan membatalkan wudhu kalau keluar atau taik segala macam tadi, kalau sudah mati. Ataupun misalnya saya tidak batal wudhunya pada 2 gambaran yang tersebut tadi, ya. Dan adapun jika keluar daripadanya mani yang lain daripada mani dirinya atau keluar mani dirinya, ya, yang telah dimasukkan akan dia ke dalam tubuhnya, kemudian daripada sudah keluar ia dahulunya, niscaya batallah wudhunya pada 2 gambaran ini. Jadi air mani yang keluar di kubul atau duburnya khunsa tadi, walaupun bahasanya air mani itu air mani orang mati kan di dubur mungkin dari lewat jalan dubur segala macam, ya. Jadi kalau air itu keluar maka hukumnya dia batal. Yang kedua, hilang akal dengan sebab gila atau fitnah. Ini jarang ya, masalah khunsa jarang ketemu, ya. Saya pun baru ketemu ini nih bapak masalah khunsa, ya, tapi jarang kalau untuk masyarakat ini, ya. Ini bahasanya kalau seandainya ada saja yang kejadian seperti itu. Yang kedua yang membatalkan wudhu lagi hilang akal dengan sebab gila atau fitnah.
atau mabuk atau tidur, melainkan jika tidur ia tetap dua punggungnya pada tempat duduknya, maka tiadalah batal wudhunya. Bersalahan jika tiada tetap dua punggungnya, seperti tidur berdiri dan tidur duduk daripada orang kurus sangat, dan tidur bertelentang dan tidur miring, maka batallah wudhunya pada keempat gambaran ini. Jadi keempat yang membatalkan wudhu lagi adalah orang itu hilang akalnya. Bisa jadi disebabkan dia gila atau pitam. Pitam ini biasanya penyakit apa ayam ya, penyakit ayam apa? Hiplepsi ya. Nah, kalau dia tidak sadarkan diri ya, maka salah satu hukumnya batal wudhunya. Ataupun nanti dia mabuk. Orang mabuk itu kan akalnya sudah ada lagi, tidak normal lagi, tetap dia batal wudhunya. Nanti kalau minum alkohol, posisi ini kita berwudhu, minum alkohol batal wudhu. Kalau tak mabuk, berarti kan misalnya satu gelas mabuk kan tidak mabuk, kita minum batal wudhu gitu. Tidak batal. Disebabkan kan di antara tempat ini kan tidak ada yang membatalkan wudhu, kecuali kalau dia minum itu sampai mabuk. Jangan. Masa sudah berwudhu minum berat. Kopi soleh ini. Kopi ada apa? Ada batal kan? Minum teh batal. Atau dia tidur. Jadi orang tidur itu membatalkan wudhu, kecuali tidurnya itu dia tetap punggungnya ataupun pantatnya, biasanya pantat ya. Ya ginilah wudhunya. Tidak gerak-gerak ya. Maka tidak batal wudhunya. Kecuali orang itu bersangka kurusnya pokoknya tinggal tulang mana. Kalau ditimbang mungkin 30 kilo lah ya. Saking kurusnya jadi deh. Kalau pada situ masih cuma tulang lah, dia diberi makan kurus ya. Ini kurusnya pokoknya tinggal tulang belulang lah. Kira-kira apa? Saya lihat tidak ada lagi dagingnya, nempel gitu ya. Ada kan orang apa kena penyakit kurang gizi. Ya, kurang gizi dah. Itu kan kurusnya ada. Busung lapar. Akhirnya walaupun disuruh wudhu, duduk, tidur, tetap batal. Karena tidak ada yang nyempet di pantat tadi untuk menahan daripada anginnya tadi. Jadi orang yang terlalu kurus, ya, maka hukumnya batal wudhunya saat dia tidur, walaupun tidurnya itu duduk. Ya. Terus lagi orang tidur, bersalahan jika tiada tetap dua punggungnya, seperti tidur berdiri ya. Jadi tidur berdiri ini tegak nih, itu tidur batal atau tidak? Batal. Kan yang tidur tadi kan hukumnya membatalkan wudhu, kecuali tidur orang yang tetap pantatnya ke bumi dah. Bisa kan begitu. Berarti kalau seandainya kita ngambil air wudhu dalam kondisi apapun selain daripada kondisi duduk, maka batal wudhunya. Serah mungkin lagi di atas motor lagi kayak gini, tahu-tahu itu berarti batal wudhunya dah kan? Batal kan? Ya, yang nggak batal itu hanya duduk memang benar-benar dia yang sering itu saat berkhutbah ya, antar ini kan tidur. Ya, itu saja tak batal seperti itu. Yang penting dia yakinnya bahwa yang sampai terangkat pantat tadi. Yang ketiga daripada yang membatalkan wudhu, bersentuhnya kulit laki-laki ya yang wadeh dengan kulit perempuan yang wadeh. Wadeh ini besar atau besar benar. Saya pernah saya dengar wadeh ini ya. Mungkin yang jelasnya di sini bersentuhnya kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar. Bisa pindah keterangan seperti itu. Ya, yang besar keduanya yang tiada. Oh, berarti wadahnya ini yang sempurna ya. Yang sempurna yaitu laki-laki yang sempurna kelakiannya dan perempuan yang sempurna perempuannya itu wadahnya. Ya. Yang besar keduanya yang tiada di antara keduanya itu muharramat, artinya yang haram bernikah, dan tiada pula antara keduanya itu berlapis sekalipun tipis ya. Jadi yang ketiga di sini tiga ya. Yang ketiga di sini berarti bersentuhan kulit laki-laki dengan kulitnya perempuan yang besar keduanya ya. Tapi dengan syarat yang bukan mahram. Berarti kalau mahram batal tidak batal. Kayak kita dengan ibu kita atau ayah kita dengan anak perempuannya, maka tidak batal, ataupun adik beradik ya, maka itu tidak membatalkan. Ataupun bibi
Pokoknya dari nasab sama ke atas tidak batal, dari nasab bapak ke atas itu tidak batal. Ya. Kalau sepupu sekali batal. Ya, sepupu kali batal. Contoh anak saya dengan anak teror, ya yang perempuan, berarti kan sepupu sekali. Lah itu boleh menikah. Di hukum Islam itu boleh menikah. Oh katanya kalau laki-lakinya kalau bapaknya adik beradik sesama laki-laki nggak boleh. Yang boleh itu perempuan sama perempuan ada kan kayak gitu. Enggak. Pokoknya setiap sepupu sekali itu boleh. Baik bapaknya sama-sama laki-laki ataupun mungkin adiknya sifatnya laki-laki sifatnya perempuan sesama punya anak itu boleh dinikahi. Tapi kata Nabi yang lebih utama cari yang lebih jauh. Satu untuk memperbanyak silaturahmi hubungan kekeluargaan dengan orang lain. Yang kedua nanti bahasanya itu kalau saya menikah dengan sepupu sekali itu salah satunya melemahkan takwa karena sangat dekat dengan hubungan mereka. Kalau sepupu sekali itu sangat dekat. Terus tidak batal lagi menyentuh perempuan laki-laki dan perempuan itu bersentuhan kalau pakai penghalang, walaupun penghalang itu tipis, kertas tipis kan, atau tisu ya, tisu kita sentuh maka tidak batal. Dan menyentuhnya pun itu kan boleh tuh. Berarti kalau kita nyentuh rambut, contoh suami istri lah, nyentuh rambutnya, betul lah? Kan tidak batal. Atau nyentuh gigi, tidak batal. Nyentuh kuku, kan tidak batal. Yang membatalkan itu adalah menyentuh daripada kulit itu tadi. Lihatlah dalil masalah bersentuh dan mazhab-mazhab ulama dengan apa itu? Di situ apa? Terang-terangnya. Seterang-terangnya pada jadwal yang keempat. Perhatian, yang pertama bermula yang dikehendaki dengan bersentuh. Nah ini agak panjang penjelasan masalah menyentuh ya. Bermula yang dikehendaki dengan bersentuh yaitu sama ada dengan syahwat atau tidak ada syahwat atau dengan digagahi, dipaksa orang atasnya dan tiada digagahi, dipaksa atau dengan disengaja dan lupa atau dengan anggota sejahtera dan berpenyakit atau dengan anggota asli dan lebih atau dengan tangan dan anggota yang lain daripada tapak tangan atau salah satu yang disentuh mati tetapi tiada batal wudhunya yang mati. Jadi bab bersentuh ini ya orang yang menyentuh itu baikkah, bersahwatkah atau tidakkah tetap hukumnya batal. Dipaksakah tidak, walau kita tidak dibunuh ini, ya batalkan wudhumu, sentuh orang itu. Kan terpaksa itu. Kalau saja makan haram, itu kan tidak menjadikan haram. Atau mungkin orang itu paksa untuk zina, ataupun dipaksa mungkin untuk membatalkan puasa. Maka puasanya tidak batal kalau dia makan ataupun minum. Tapi kalau wudhu, saat kita berwudhu walaupun kita dipaksa orang, diancam orang bahkan dibunuh untuk menyentuh perempuan yang bukan mahram kita, tetap hukumnya batal wudhu, cuma tidak ada dosa. Ya, cuma wudhunya tetap batal. Ya. Ataupun tidak dipaksa atau dengan sengaja nambah lagi dipaksa batal apalagi sengaja. Ataupun dengan lupa, walaupun lupa. Ya, walaupun lupa tetap juga batal wudhu atau dengan anggota sejahtera, artinya anggota yang sehat, ya tangan yang sehat, kaki yang sehat, dan yang sehat, ataupun dengan tangan yang berpenyakit. Contoh kalau mungkin saatnya ada penyakit kulit segala macam, ya, yang koreng-korengan sentuh orangnya, tetap juga hukumnya batal wudhu kita. Atau dengan anggota asli atau lebih, anggota asli jelas batal. Nah contoh kita punya daging tumbuh di sini di tangan. Kita nyentuh perempuan yang bukan mahram itu pakai daging tubuhnya atau kutil. Ada kan kutil tak di tangan kita? Kita sentuh ya dengan kutilnya tetap juga hukumnya batal wudhunya. Ya. Terus menyentuh orang yang mati. Jadi orang yang mati itu perempuan. Ya. Kita sudah wudhu nih. Contoh biasanya kalau mayat itu biasanya kan sepupunya segala macam, ada nyium segala macam. Nah, saat dia nyium dan saat itu dia itu perempuan dan mayatnya laki-laki, yang batal wudhu itu adalah perempuan. Kalau mayat tidak batal lagi. Jadi kalau ada orang ngomongnya jangan sampai yang bukan mahramnya jangan sampai dicium mayat ini. Nanti batal wudhunya mayat berarti kurang ngaji. Ya, yang batal itu adalah orang hidup, bukan orang mati. Orang mati tidak hal lagi. Ya, terlepas di hukum taklid itu pembebanan itu sudah terlepasnya. Ya.
tinggal lalu saja dalam kubur tadi atas perbuatan yang dia lakukan. Dia tidak wajib sholat lagi. Orang mati wajib sholat? Tak wajib puasa, tak wajib sholat, wajib. Tapi awal, ya, saat masa hidup kemarin itu yang dipertanggungjawabkan. Oh, aku ini banyaknya masalah hidup aku ini. Padanya terus bulan pernah berhenti dari ibadahnya, terus menerjang setelah aku nak bunuh diri. Rupanya di dunia hanya badannya sedikit, masuk ke dalam kubur topannya lebih parah. Apa parah rupanya? Lebih parah. Allah. Yang kedua bermula yang dikehendaki dengan kulit. Apa ini masuk kulit itu? Yaitu masuk daging. Gigi ya? Iya. Oh, iya. Daging gigi, bukan daging saya. Masuk yaitu masuk daging gigi dan gusi dan lidah dan tulang yang nyata ada deh. Iya dengan sebab luka maka batallah wudhunya dan menyentuh yang demikian itu. Daging gigi ini mana? Mungkin di sela-sela. Tempat tumbuh gigi. Ya, mungkin tempat tumbuh gigi. Kalau gusi jelas lah ya. Kalau giginya tidak batal. Kalau giginya tidak batal. Daging gigi yang dimasuk kulit itu adalah daging gigi, gusi, lidah, tulang yang nyata yang nampak. Berarti di sini lah ya. Tulang yang nampak itu di sini. Terus kalau punggung itu biasanya di sisinya. Ya, itu namanya tulang nyata. Nyentuh itu batal. Ya. Ataupun nanti dengan sebab luka maka batal wudhunya. Enggak, tulang yang luka yang nampak, tulang itu nampak disebabkan luka, maka nyentuh tulang itu hukumnya membatalkan wudhu. Terus yang ketiga bermula yang dikehendaki dengan lelaki. Ya, lelaki pun dijelasin kalau itu lelaki ngelaman ya. Tapi di sini disebutkan lelaki. Yang dikehendaki dengan lelaki yaitu sama ada ia rojul ya. Apa? Pahal. Yaitu sama ada ia pahal, artinya lelaki, atau itu ada titiknya ada titik sikot ada. Artinya mati picu. Ya. Artinya lelaki ataupun mati tujuh atau bahasa-bahasa yang jarang ditemui ya. Majebu artinya yang potong zakar sampai ke pangkalannya ya. Atau khos artinya yang dibuang biji. Anunya atau mamsuh artinya yang dikebiri, ya ini yang tiada ada zakarnya dan bijinya, ya bijinya. Atau pelir syekh haram artinya sudah tua. Jadi yang dimasukkan orang yang lelaki itu yaitu sama ada ya lelaki atau orang itu mati tujuh termasuk lelaki gitu. Ataupun nanti dia orang yang dipotong zakatnya sampai ke pangkalnya tetap juga laki-laki ya, karena memang asal laki-laki. Ataupun dibuanglah bijinya tadi, atau ya dikebiri, ya ini tiada ada zakarnya lagi, ataupun termasuk bijinya ada juga ya. Atau nanti orang itu sudah tua ya, sudah tua juga tapi tetap dihukumi adalah laki-laki. Ya penyebab itu kan barangnya hilang tadi kan disebabkan penyakit kah ataupun sebab hak ataupun hukuman sehingga hilang barangnya tapi tetap dikatakan hilang. Ya, bukan berarti hilang barangnya terus dikatakan meter dan bisa tetap dihukumi laki-laki. Ya, di sini nih ada ulama ya, sejahteraan dari sampai berpikir apa laki-laki itu apa? Selama ini pikir ya enggak, apa laki-laki itu apa? Ya laki-laki ya lanang. Ternyata orang laki-laki itu ya laki-laki yang mempunyai alat kelamin walaupun tidak mempunyai alat kelamin, terpotonglah, terkebirikan segala macam tetap juga dihukumi laki-laki. Yang keempat bermula yang dikehendaki dengan perempuan yaitu sama ada perempuan itu muda atau sudah tua atau apa sih?
terus apa itu? Kapuh. Hmm. Kapuh. Kapuh ya. Kaput. Kafir, kafarat majusiyah atau nasroniyah, kafir majusi atau kafir nasrani atau yahudiyah atau buziyah atau murtadiyah, ya, murtadoh. Ya. Jadi orang yang perempuan itu adalah perempuan yang muda atau sudah tua, atau dia kafirkah, kafir majusi atau nasrani atau yahudi atau buziyah atau murtad, tetap juga dia hukumnya adalah perempuan, ya. Yang kelima, bermula yang dikehendaki dengan yang besar keduanya itu, yaitu sampai kepada hak ataupun batas yang diingini bagi yang mempunyai tabiat yang sejahtera seperti Al-Imam Syafi'i dan Said Nafis, ya. Di orang yang di ukuran besar itu adalah orang yang mempunyai tabiat yang sejahtera, ya. Yang diingini orang yang mempunyai tabiat, artinya tidak ada orang itu normal. Biasa kalau kita ini ada perempuan itu kalau sekitar 7 tahun ada beberapa perempuan itu kan ada yang cantik, itu sudah senang. Itu namanya tabiat sejahtera normalnya seseorang itu. Manakala yang sudah ada keinginan nafsu kita, budak ini cantiknya, nah itu sudah membatalkan wudu. Maka tiada dikaitkan besar keduanya dengan sampai umur kepada 15 tahun dan tiada dikaitkan pula dengan sampai umur kepada 7 tahun atau lebih. Dan kata setengah ulama, bermula yang dikehendaki dengan anak kecil sama ada laki-laki atau perempuan, yaitu yang sampai umurnya 7 tahun atau kurang, ya. Bermula yang dikehendaki dengan muharramat, yang diharamkan tadi, yaitu barang yang haram menikah dengan sebab nasab dan sebab sesusu dan sebab musaharah, yaitu ipar ataupun menantu, ya. Jadi yang disebabkan kita haram menikahi seseorang itu, satu, ada kalah memang ada nasab, ya, adik-beradik ataupun bibi kita, uang kita, nenek kita, ya, itu kan senasab tuh, maka haram kita nikahi. Dan yang kedua disebabkan sepersusuan, ya, sepersusuan. Contoh mama kita nyusui anak orang, ya, ada beberapa kalinya, beberapa kalinya. Terus ada yang besar dia perempuan, maka kita sesusunya haram hukumnya menikahi bayi yang disusui oleh orang tua kita tadi. Ataupun nanti disebab muharraman lagi adalah sebab muhasarah tadi, ya. Musyawarah tadi adalah sebab perkawinan, seperti ayah ipar ataupun adik ipar, ya, atau menantu. Maka mertua dengan menantu itu tidak batal wudunya. Mertua dengan menantu itu hukumnya tidak batal wudunya. Tapi beda nanti kita dan adik ipar atau kakak tetap batal wudunya. Karena nanti mahram masih tergantung. Jadi kalau lepas istrinya tadi, maka masih bisa ambil adik ipar ataupun kakak. Tapi kan tidak pun boleh, ya, haram hukumnya. Nah, maka itu namanya mahram, tapi mahram masih ada gantungan. Tapi kalau mertua tidak ada lagi gantungan. Jadi kalau mertua itu selama-lamanya, walaupun kita sudah cerai dengan anaknya, tetap dia mahram muhasarah kita. Tak boleh kita menikahi daripada ibunya tadi. Mertua kita tidak boleh, karena selama-lamanya menjadi orang tua kita. Nanti tentang nikahi rondonya umur 30 tahun, punya anak, ya, anaknya sekitar umur 10 tahun, nikahkan dia. Lama-lama anak umur 17 tahun, anaknya cantik, emaknya cerai, anaknya nikah, ya. Kemaruan namanya, tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau mamanya sudah kita duhul, maka haram menikahi anak, ya. Kecuali ini nikahi mamanya tadi, tapi belum sempat duhul, belum sempat tidur, sudah kita cerai, nikahi anak boleh, ya, itu seperti itu. Bicara lah gitu. Nah, mamanya sudah setuju mamanya. Nah, ini sebab-sebab yang membatalkan wudu. Ini kan baru 3, saudara. 3 ya. Oh, keempat buahnya. Lihatlah keterangan dengan lengkap pada jadwal yang kelima.
Yang ketujuh, telah diketahui daripada tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan, yaitu bahwa keluar masalah tersentuh laki-laki dengan laki-laki dan tersentuh perempuan dengan perempuan, dan tersentuh unsa dengan unsa, dan tersentuh laki-laki dengan unsa, dan sebaliknya, dan tersentuh perempuan dengan unsa dan sebaliknya, dan tersentuh laki-laki dengan perempuan mahramnya dan sebaliknya, sekalipun dengan syahwat atau dengan perempuan yang bukan mahram tetapi berlapis, maka tiadalah batal semuanya itu. Serang laki-laki dengan perempuan bersesuaian, laki-laki dengan unsa dengan laki-laki perempuan segala macam sesuatu tadi, tapi dengan syaratnya dilapis. Jadi kalau ada lapis itu hukumnya tidak batal. Maka yang ada Rasulullah masyhur di Rasulullah SAW nisa'ihi summa kharaja ila sholat kalau yatawaddu ada itu, ada yang mengatakan ini Rasulullah itu keluar mencium sebagian istrinya, kemudian Rasulullah itu keluar melakukan sholat dan Rasulullah tidak berwudu. Dan pendapat ulama itu dia menyatakan saat Rasulullah mencium kening istrinya itu, saat itu pakai hakil, pakai jilbab atas, jadi dicium tidak batal. Kalau nyentuh hukumnya batal. Ya, bahkan hadis itu yang mendoakan saja Imam Bukhari itu mendoakan. Jadi laki-laki suami dengan istri apabila bersesuaian hukumnya adalah batal. Yang keempat, mencabut farji manusia yang wadih, yang asli dari laki-laki yang asli, perempuan yang asli, dengan perut tapak tangan atau perut anak jari-jari dengan tiada berlapis. Ya. Tentu kemaluan Anda ya dengan tanpa berlapis dengan batin telapak tangan. Tapi kalau nyentuhnya dengan bagian belakang maka tak batal. Ya. Atau itu para sendiri kita sentuh tapi dengan punggung nih maka tak batal. Dengan tapak tangan atau jari-jarinya maka hukumnya tidak batal. Yang mana yang dinamakan batin telapak tangan itu? Tangan kita rapatkan. Tangan kita rapatkan, yang tak nampak ini namanya batin. Yang tak nampak. Berarti kalau yang nampak di pinggir-pinggir nih, ya itu namanya luar benar. Maka kalau nyentuh dengan di sini maka tidak batal. Tapi khawatir kalau nyentuh di sini kan dekat nih jaraknya. Ya khawatirkan kena, maka ya langsung pakai punggung saja kalau tidak punggung segala macam tadi biar tidak bersih tadi. Ya, perhatian satu, bermula parji pada bahasa yaitu melengkapi, buat itu bahasa ya, yaitu melengkapi ia bagi parji perempuan ataupun zakar laki-laki dan dubur keduanya. Ya. Yang kedua, bermula yang dikehendaki dengan yang membatalkan wudhu daripada mencabut parji manusia yang wadih, yaitu sama ada farji itu daripada dirinya dan daripada orang yang lain atau daripada mayit atau anak kecil atau disentuhnya dengan lupa dan dipaksa orang atasnya atau dengan tangan asal dan lebih atau dengan mencabut itu wadih atau unsa. Jadi kalau nyentuh kemaluan itu ya, nyentuh kemaluan itu pokoknya hukumnya batal yang nyentuh. Tapi kalau sudah ini contoh kita nyentuh kemaluan kawan kita, kawan kita juga sudah berwudu juga, tidak batal ya. Yang menyentuh kita kita yang batal yang nyentuh. Kalau kawan kita tidak batal, tapi kurang tahu ya, bukan asal sulit ya. Ya kalau dia memang tidak batal, kita dapat hukumnya batal. Dan walaupun kita itu menyentuhnya itu kemaluan anak kecil, contohlah pada mungkin punya anak bayi. Berarti saat ada nyewa pertama ibu ini nyewa nak, berarti kan tersentuh dubur ataupun kemaluan depan dan kemaluan belakangnya. Berarti hukumnya batal. Ya. Walaupun kita nyewa bayi pun hukumnya batal kalau kita sudah benar-benar wudhu. Ya. Yang ketiga, bermula yang dikehendaki dengan membatalkan wudhu daripada zakar, yaitu sekalian yang hingga kulitnya yang menutupi khasafah kepala kemaluan laki-laki sebagai selagi apa tadi? Selagi apa? Selagi ada ia. Ada ya. Selagi ada ia berhubung ya. Berhubung dengan dia. Jadi bermula yang dikehendaki dengan membatalkan wudhu itu daripada zakar, yaitu sekalian
hingga kulitnya yang menutupi khasafah kemaluan laki. Ini namakan kemaluan itu ya dari ujungnya khasafahnya tadi sampai ke pangkalnya ya. Yang keempat, bermula yang dikehendaki dengan membatalkan wudhu daripada farji perempuan yaitu tempat pertemuan dua bibirnya yang mengelilingi akan lubangnya dan daging tempat khitan ataupun tempat sunat tadi. Nah, itu yang dinamakan kemaluan perempuan. Yang kelima, bermula yang dikehendaki dengan yang membedakan wudhu daripada halqatul duburi yaitu tempat pertemuan keliling lubang dubur. Kerutnya kalau orang baca tempat kalimut itu kerut di antara Tari. Ya, itu dinamakan dubur. Apabila itu yang kerut-kerut itu lingkaran tadi, maka hukumnya membatalkan wudhu. Adapun mencabut batin safa artinya yang terkatup sehingganya atas setengahnya dan dua biji. Bingung kalau bikinnya gitu lah. Nian apa? Pulgarnian ya. Kalau bikin ini. Ya cuma yang ngaji bikin semua yang ini lah. Haram hukum ya. Dan bulu yang tumbuh di atas zakar atau farji dan barang yang antara dubur dan kubul maka tiadalah membatalkan wudhu. Jadi adapun mencabut artinya yang terkatup sehingga atas setengahnya dan dua bijinya dan area dan bulu yang tumbuh di atas zakar atau farji dan barang yang antara dubur dan kubul maka tiadalah membatalkan wudhu. Ini contoh apa? Nyentuh ndoknya tidak batal lagi kita. Nyentuh ndok itu tidak batal. Atau nyentuh dubur itu tidak batal hukumnya. Adapun yang batal memang zakarnya tadi. Zakarnya dengan kalimutnya tadi, lingkaran dubur tadi yang batal. Kalau nyentuh ndok tidak batal. Walaupun dengan batin telapak tangan. Ya. Bingung bahasa yang lembut itu apa? Selain itu ndok lah ya. Yang keenam, bermula yang dikehendaki dengan yang membatalkan wudhu daripada perut tapak tangan dan perut anak jari, yaitu barang yang bertemu daripada perut dua tapak tangan ini ya. Perut anak jari-jari tatkala dipertemukan keduanya serta ditekan sedikit dan begitu juga perut dua ibu tangan sekalipun tiada bertemu ya tatkala dipertemukan keduanya. Seperti demikian inilah yang mafhum yang diketahui daripada ibarat contoh Syekh Ar-Ruh ya. Nah, jadi kalau yang namanya batin di telapak tangan itu kita katupkan tangan kanan tangan kiri, kita tekan dikit. Nah, ya kan kalau jempol ini temu dah? Dah. Pokoknya yang kayak gini lah, ya. Nah, kita tekan, termasuklah jempol kita tekan. Lah yang tak nampak inilah hukumnya adalah batin. Berarti kan di sini tidak batin nih, ya. Yang tak nampak tuh hukumnya batin, yang nampak masih hukumnya zahir, ya. Yang ketujuh, keluar dengan kata farji manusia yaitu farji binatang dan burung maka tiada batal wudhunya. Ya, mencabutnya karena tiada apa itu? Apa sih? Batal. Dihormati. Karena tiada dihormati akan dia lagi tiada yakni akan dia. Maka dengan karena inilah tiada haram melihatnya dan tiada hak ataupun tiada dihukum atas barang yang muwatiknya. Jadi posisi yang dinamakan apa? Adapun keluar dengan kata farji manusia itu yaitu adalah farji semua binatang seperti burung, maka tiada batal wudhu kita apabila menyentuh kemaluan hewan, kucing, tidak batal wudhu kita. Ya, maka dengan kata inilah tiada haram melihatnya. Maka melihat kemaluan binatang itu tidak haram hukumnya. Dan orang yang muwati artinya mensetubuhi hewan, ya, itu tidak ada hak, tidak ada ancaman seperti orang yang berzina sama kita manusia, apalagi ilmu muhsan, ya. Yang kedelapan dan keluar dengan kata manusia
yang wade, yang sempurna tadi, laki-laki sempurna, perempuan sempurna, yaitu yang unsa, yang muskil, maka dia adalah batal wudhunya dengan menyentuh, ia akan satu daripada dua alat wudhunya. Salah satu Ya. Akan salah satu daripada dua alat wudhunya, zakarnya atau farjinya, karena berkemungkinan yang dicabutnya itu lebih. Tetapi jika mencabut unsa muskil akan dua alat dirinya atau dua alat unsa muskil yang lain, saya batalah wudhunya karena yakin yang mencabut zakar atau farjinya. Jadi kalau kita yang menyentuh kemaluan yang unsa tadi, ya itu tidak batal karena tidak yakin, tidak tahu dia apakah farji apakah zakar. Tapi kalau sesama unsa ataupun unsa sendiri menyentuh kemaluan dia tahu, ya maka itu hukumnya batal. Inilah perkara yang membatalkan wudhu. Adapun secara singkatnya, orang yang membatalkan wudhu, sesuatu yang membatalkan wudhu itu ada 4 perkara. Yang pertama adalah keluar daripada salah satu daripada dua jalan baik kubur ataupun kubur. Yang kedua yang membatalkan wudhu lagi adalah hilang akal sebab gila atau hitam, ya, atau tidur, kecuali tidur orang yang tetap pantatnya di bumi. Yang ketiga yang membatalkan wudhu lagi adalah tersentuhnya kulit laki-laki dan kulit perempuan yang besar keduanya. Yang keempat yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kemaluan anak Adam dengan batin telapak tangan. Itu ringkasannya perkara yang membatalkan wudhu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan.